Shalom, selamat malam Jemaat Gia Contohkusumo. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah KPK. Dan hari ini kita akan membaca dari Lukas 7 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dan sebelum kita membaca, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah kami bisa melakukan ibadah KPK walaupun secara online. Biarlah firman yang kami dengar menguatkan kami, memberikan kami iman sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Engkau yang pakai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, seperti tadi saya sudah buka di prolog, kita akan buka di Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Judulnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Ini firman Tuhan yang menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini. Yang menarik, hanya Lukas yang menulis cerita tentang anak muda di Nain. Kalau bisa saya jelaskan secara singkat menurut kata-kata saya, kurang lebih begini. Ada anak muda yang meninggal. Dia anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda, ya. Dan ketika ini meninggal, anak muda ini meninggal, kita nggak tahu namanya siapa. Anak muda ini diusung, ya, diusung keluar kota. Kenapa? Karena menurut adat Yahudi memang menguburkan orang harus di luar kota. Karena itu mereka beramai-ramai menandu anak muda ini, jenazah anak muda ini untuk dikuburkan di luar kota. Ketika mereka keluar kota, keluar tembok kota Nain, muncul rombongan lain, yaitu rombongan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya dan pengikutnya yang banyak sekali, berbondong-bondong, dikatakan demikian. Ketika bertemu, Tuhan Yesus jatuh belas kasihan dan dia membangkitkan anak muda ini. Ya, menarik sekali. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita bisa renungkan, sebetulnya ini adalah konsep keselamatan daripada Kristus. Konsep keselamatan yang orang Kristen percaya, ya. Yaitu apa? Sebetulnya siapakah anak muda dari kota Nain itu? Tidak lain adalah seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia sekarang ini sedang berjalan berbondong-bondong menuju apa? Kuburan. Ya. Orang berbondong-bondong sebetulnya sedang berjalan menuju kuburan. Cepat atau lambat kita semua akan mati. Anda yang mendengarkan juga akan mati, saya pun akan mati. Ya, kita nggak tahu siapa yang duluan. Bisa saya, bisa Anda yang duluan. Tapi intinya kita semua sedang berjalan menuju satu tempat namanya kuburan. Ketika kita berjalan menuju ke kuburan, ada kekecewaan, ada kesedihan, ada tangis. Dan itulah hidup manusia. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang jatuh ke dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah.
Sehingga kita hidup tanpa bisa menikmati hidup. Kita hidup dengan beban. Kita hidup dengan, aduh Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Isinya nangis, berduka cita, dan banyak orang ada di dalam rombongan anak muda dari Nain ini. Ya, semua menuju satu tempat, sekali lagi, kuburan. Coba kita lihat rombongan yang kedua. Dan rombongan yang kedua adalah Tuhan Yesus, dipimpin oleh Tuhan Yesus beserta dengan banyak orang berbondong-bondong. Dan ketika rombongan ini datang, rombongan ini membuat rombongan pertama jadi berubah tujuan. Betul nggak? Awalnya rombongan pertama ini keluar dari tembok kota untuk apa? Untuk menguburkan anak muda dari Nain. Mereka datang berjalan menuju kuburan. Tapi begitu ketemu Tuhan Yesus, mereka tidak lagi meneruskan perjalanan ke kuburan. Kenapa? Anak muda ini sudah bangkit. Buat apa mereka ke kuburan? Ya, artinya Tuhan mengubah tujuan dari banyak orang tadi. Tuhan mengubah yang tadinya orang hanya menuju ke kematian, hanya kepada kematian, tetapi Tuhan berikan pengharapan baru. Tuhan berikan tujuan lain. Itulah mengapa rombongan yang pertama begitu ketemu Tuhan Yesus, mereka berubah. Saya yakin ketika anak muda dari Nain ini bangkit, mereka nggak lanjut ke kuburan. Mereka akan kembali lagi ke kota Nain dengan penuh sukacita. Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan punya satu karunia, yaitu karunia menikmati hidup. Dia punya tujuan buat apa dia hidup. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau sampai saya mati itu keuntungan. Ya. Tapi kalaupun saya hidup, aku hidup bagi Kristus. Punya tujuan hidup. Punya goal di dalam hidup ini. Hidup ini nggak cuma senang-senang. Hidup ini nggak cuma menikmati waktu yang tersisa. Tidak. Tetapi hidup ini adalah untuk Kristus. Orang-orang yang tadi keluar dari kota Nain tidak punya tujuan lain kecuali kuburan. Begitu ketemu Tuhan, mereka berbalik dengan penuh sukacita. Ketika engkau punya tujuan hidup, dalam hidupmu engkau punya tujuan, ada satu kebahagiaan. Engkau akan bisa menikmati hidup ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini bicara tentang apa Injil itu? Apa kabar sukacita itu? Yang kedua, coba perhatikan tadi ceritanya. Ketika rombongan keluar, mereka nggak kenal Tuhan Yesus. Ibunya si janda tadi nggak terus memohon kepada Tuhan Yesus, please tolong dong, bangkitin anak gue. Enggak. Bahkan mereka nggak ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Bahkan mereka nggak ngerti di hadapan mereka itu ada Sang Juru Selamat. Mereka nggak ngerti. Tetapi di Lukas 7 tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus jatuh belas kasihan. Ya, jadi inisiatif keselamatan bukan manusia teriak-teriak, Tuhan please tolong gue. Nggak. Tapi Tuhan yang melihat manusia dan jatuh belas kasihan. Dan karena itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena begitu kerasnya orang berteriak minta tolong, enggak. Bukan karena begitu seringnya manusia minta tolong, enggak. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang inisiatif Allah. Allah yang berbelas kasihan. Allah yang cinta kepada kita. Itu hal yang kedua yang kita bisa lihat dari cerita dua rombongan ini. Dan yang ketiga, Tuhan menyembuhkan anak muda dari Nain. Dalam konteks Yahudi, ketika seorang janda dia punya anak laki-laki, maka dia berhak atas warisan. Ya, warisan yaitu tanah.
Ya, karena dia punya anak laki-laki, sehingga warisan itu akan jatuh ke anak laki-lakinya. Tapi begitu anak laki-lakinya nggak ada, meninggal, maka warisan itu akan hilang. Dan si wanita ini tidak akan punya hak, tidak punya warisan. Sehingga hanya dua masa depan untuk sang wanita ini. Yang pertama dia jadi pengemis, yang kedua dia jadi pelacur. Udah, itu aja. Ini bicara tentang budaya zaman itu. Jadi ketika anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya dipanggil Tuhan meninggal, maka si janda ini sebetulnya bersedih, satu karena anaknya dipanggil Tuhan, tapi ada kesedihan yang lain, dia bingung tentang masa depannya. Tetapi begitu ketemu Tuhan, masa depan yang tadinya sumpek butek, nggak kelihatan apa-apa, ketika anak laki-lakinya dibangkitkan oleh Kristus, maka masa depannya kembali cerah. Saya nggak tahu para pendengar, apakah dalam kondisi yang sama seperti janda ini. Mungkin masa depanmu terlihat butek, bahasa Jawanya ya. Terlihat, aduh nggak bisa lihat masa depan lah. Anda mungkin berpikir, aduh besok saya nggak tahu mau makan apa. Tapi jangan pernah ragu, ketika engkau bertemu Tuhan, maka Tuhan adalah sumber pengharapan. Bukan bicara pengharapan setelah mati tok, tetapi pengharapan ketika engkau hidup. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Di tengah-tengah kondisi yang sulit mungkin saat ini, Anda dalam kondisi ekonomi yang sulit, kondisi keluarga yang sulit mungkin, kondisi kesehatan yang sulit. Jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan, engkau punya Allah yang begitu peduli. Bahkan Tuhan Yesus ajarkan, panggil dia dengan sebutan Bapa. Bapa itu seseorang yang luar biasa. Tuhan bilang, kamu yang jahat saja tidak akan pernah memberi batu kepada anaknya yang minta roti. Kamu yang jahat. Sedangkan kita punya Bapa di surga. Jangan pernah khawatir. Apapun yang kau perlukan, tentunya Tuhan sudah sediakan. 3 hal itu yang bisa kita belajar dari kisah pemuda di Nain. Namanya memang tidak tertulis. Nama jandanya juga nggak tertulis. Apalagi nomor HP dan WA-nya nggak ada. Tetapi dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu mengubah tujuan hidup kita. Tuhan yang bergerak, tergerak oleh belas kasihan, bukan karena teriakan kita. Dan yang ketiga, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan pengharapan. Tuhan yang kita sebut dengan Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau telah mengubah banyak hal di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang memimpin hidup kami sampai dengan hari ini, dan semua bisa berjalan dengan baik, kami yakin ke depan pun Tuhan yang akan memimpin hidup kami, dan semua akan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan, sehingga firman yang kami dengar tidak hilang begitu saja, tetapi firman ini bisa tumbuh dan berbuah tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.